Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube ADPSTR yang selalu membahas di seputar pertanian dan peternakan. Untuk di bulan ini di channel ADPSTR sedang membahas di seputar pertanian. Nah, untuk hari ini kita akan bahas lagi di seputar kacang panjang jenis Panzer ya teman-teman. Nah, sekarang pertumbuhan kacang panjang kita baru berbunga dan seperti ini. Nanti kita di hari Rabu atau Kamis kita akan melakukan pemanenan pertama ya teman-teman. Untuk jenis kacang Panzer ini ya teman-teman tidak terlalu rewel untuk penanaman ya teman-teman. Dan di sini juga buahnya itu cukup padat dan panjang-panjang ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Untuk buahnya nanti kita ini akan melakukan pemanenan di hari Rabu atau Kamis. Nah, sekarang sudah banyak kacang panjang yang sudah besar-besarnya ya teman-teman. Nah, jadi di usia kacang panjang ini dari awal tanam sampai panen itu ya teman-teman sekitar umur 50 harian ya teman-teman ini tuh. Nah, jadi untuk tanaman kacang panjang ini kita melakukan penanaman itu supaya ya teman-teman, kalau untuk kacang itu tidak terlalu ribet ya teman-teman, penanaman kacang panjang itu. Cuman kalau menanam kacang panjang itu dari awal teman-teman, saya ini akan memberitahukan ya kepada teman-teman pengalaman saya untuk pertama kali penanaman kacang panjang ya teman-teman. Untuk menanam kacang panjang seperti ini ya teman-teman, kita itu menanam dari kecil sampai besar ya teman-teman, sampai atas ini, sampai seperti ini, sampai atas seperti ini tuh. Jadi kita tidak melakukan pemupukan ya teman-teman. Jangan dulu dilakukan pemupukan agar tidak terserang hama Gemini ya teman-teman. Jadi kalau kacang panjang dipupuk dari awal penanaman, nanti buahnya kurang lebat ya teman-teman. Saya mengambil pengalaman dari teman saya dulu pernah tanam. Menanam kacang panjang disamakan dengan menanam mentimun ya teman-teman. Kalau timun beda lagi ya teman-teman. Jadi kalau kacang panjang ini kebalikan dari tanam timun ya teman-teman. Kalau menanam timun itu tidak boleh telat pemupukan ya teman-teman. Kalau kacang panjang itu pemupukan harus sudah di atas lanjaran seperti ini. Kalau sudah di atas lanjaran seperti ini, kacang panjang baru kita kasih pupuk ya teman-teman. Tapi ingat, jangan menggunakan pupuk yang tinggi kandungannya nitrogen. Ya teman-teman, boleh kita menggunakan SP36 sama KCL ya teman-teman. Kalau di tanaman kacang panjang. Nah, di sini saya melakukan pemupukan menggunakan 10 kilo, tapi saya menggunakannya itu pupuk Ponska ya teman-teman, cuman 10 kilogram ya teman-teman. Nah, terus saya ditambah lagi pupuk yang tinggi kandungannya fosfat 60% dari Ultradap dengan cara disemprot ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kacang panjang itu tidak terlalu banyak pemupukan ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, kalau kacang panjang itu yang ribetnya itu, yang harus dijaganya itu dari penyemprotan ulat ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih. Nah seperti ini. Jadi kacang panjang itu pas di waktu sudah besar seperti ini tuh suka ada ulat yang masuk ke dalam seperti ini teman-teman. Ini kemarin saya telat melakukan penyemprotan dengan melakukan interval 4 hari ke-5, 3 hari ke-4. Keempat harinya kita penyemprotan, ternyata hama ulat itu kalau di kacang panjang itu masih ada ya teman-teman. Jadi saya sekarang merubah interval penyemprotan 2 hari ke-3 kalinya ya teman-teman. Jadi melakukan penyemprotannya itu kalau di kacang panjang itu harus sering ya teman-teman. Tapi untuk dosis jangan terlalu tinggi kalau melakukan interval 2 hari ketiganya ya teman-teman. Karena yang ditakutkan tanaman kita overdosis.
ulatnya mati, tanamannya juga takutnya overdosis ya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk penyemprotan kacang panjang itu kita intervalnya itu 2 hari, ketiganya dosisnya dikurangi ya teman-teman, karena jaraknya itu sangat dekat. Jadi kita sebelum terkena tapi mencegah, kecuali ya teman-teman, kecuali tanaman kacang panjang teman-teman ini sudah terserang hama ulat, baru itu dosisnya ditambah dulu supaya hamanya itu ataupun hama ulat warangnya itu dibasmi dulu, dibersihkan dulu ya teman-teman. Nah nanti dirubah lagi interval penyemprotannya 2 hari, ketiga dosis diturunkan ya teman-teman, kalau untuk penanaman kacang panjang seperti ini. Jadi yang harus dicegah itu di tanaman kacang panjang seperti ini ya teman-teman, yang harus dicegah itu hama, warang, sama ulat ya teman-teman. Oke, kita lihat ke sebelah sananya lagi seperti apa tanaman kita ya teman-teman. Nah ini tidak sama saya, nggak diberi ini teman-teman, itu di ayuman. Nah, jadi kacang panjang kita itu seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah pertumbuhannya itu sangat baik ya teman-teman. Tuh. Sampai sana teman-teman. Oh. Pertumbuhannya itu sehat-sehat, alhamdulillah. Kemarin ada hujan, hijau lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk penanaman kacang panjang itu, jangan terlalu banyak pemupukan ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau misalkan dinanam kacang panjang, penanaman kacang panjang itu, kalau misalkan kita memberikan pupuk dari pertama, bukan buah yang banyak tapi malah daun ini yang lebat ya teman-teman. Karena begini ya, kalau kacang panjang itu tidak sama dengan cabai ya teman-teman. Kalau cabai itu daunnya bagus, pasti buahnya juga bagus. Tapi kalau kacang panjang itu bukan ininya yang harus bagus ya teman-teman, tapi ini nih. Nah, ini yang menjadi buahnya itu. Nah, yang ini teman-teman. Jadi kita harus menjaganya ya teman-teman, harus menjaga hama, warang, sama ulatnya ya teman-teman. Jadi interval untuk penyemprotannya itu 2 hari sekali, sudah terbukti sama saya ya teman-teman. Alhamdulillah untuk penyemprotannya itu di interval 2 hari sekali, alhamdulillah hama, ulat, sama warangnya itu bersih ya teman-teman. Lihat padinya juga bagus karena terlindungi ya teman-teman, tidak ada warang sama hama ulatnya ya teman-teman. Nah ini belum melakukan pemanenan perdana, nanti kita akan melakukan di hari Rabu atau hari Kamis ya teman-teman. Kita lihat kondisi dulu kacang panjangnya ya teman-teman, buahnya sudah besar-besar atau belum ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau sharing di seputaran kacang panjang, mungkin ada kekurangan dari pembahasan saya gitu ya teman-teman, silahkan teman-teman beri saran saya, karena saya juga pertama kalinya menanam kacang panjang. Tapi yang saya alami sudah seperti ini, tapi saya sebelum menanam seperti ini belajar dulu dari teman saya yang pernah menanam kacang panjang. Nah jadi untuk penanaman kacang panjang itu, untuk yang terutama dari pemupukan ya teman-teman, jangan terlalu banyak pupuknya yang kandungan N. Kalau misalkan mau dipupuk juga, kita melakukan pemupukannya itu untuk ke batangnya ya teman-teman, karena kalau kacang panjang itu buahnya itu dari batangnya ya teman-teman. Nah mungkin di sini saya tidak maksud menggurui ataupun apa ya teman-teman. Nah tapi di sini kita sharing-sharing saja di seputar pertanian untuk melakukan pertanian sebagus mungkin ya teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan dari pengurusan saya ya teman-teman, dari pengurusan kacang panjang, mungkin teman-teman bisa memberi masukan harus diapakan lagi tanaman kacang panjang sesudah sebesar ini ya teman-teman. Karena di sini saya tidak melakukan perempelan atau pemberian pemotongan daun ya teman-teman, dibiarkan tua saja nanti jatuh gitu. Nah mungkin teman-teman ya
video dari saya untuk hari ini sekian dulu. Yang belum like ataupun komen dan subscribe, dukung terus channel ADPSTR ini supaya terus berkembang dan semangat berbikin videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.